Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali, melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Dan juga tidak lupa, ayo sama-sama kita doakan semoga seluruh saudara-saudara kita, emas, mbak, bapak, ibu yang telah memberikan dukungan ya terhadap channel dakwah ini, semoga dukungannya itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarga. Begitu juga untuk kalian-kalian semua yang telah mendukung berdasarkan kemampuannya masing-masing ya. Ada yang lewat anti opo jenenge kuwi, anti Skype, anti download ya. Ada yang lewat infak dakwah, monggo-monggo saja. Kalian yang lebih tahu kalian pantasnya ada di mana ya, dan melalui jalur mana dalam mendukung channel dakwah ini. Dan juga terima kasih atas doa-doa baiknya, semoga kebaikan doa itu juga kembali kepada kalian. Ini begini, aku bahas sholawat itu sudah panjang, itu ada berapa seri ya. Tapi selama ini yang terpanjang itu seri ketika aku membahas Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi, itu ada 11 seri panjangnya. Ini yang tentang sholawat ini juga panjang, tapi alhamdulillah ya atas masukan saudara kita juga tadi sama itu sudah dibikinkan playlistnya ya Le. Jadi kalau nyari topik sholawat itu gampang gitu ya. Karena sudah beberapa seri dan itu belum selesai, masih 3 atau mungkin 4 seri lagi baru selesai ya. Supaya lebih bervariasi, aku akan coba suguhkan kajian yang lain, apalagi ini mendekati liburan biasanya ya, kalau hari Sabah gini. Supaya tidak jenuh aja ya, supaya bervariasi, nanti kita kembali lagi menuntaskan tentang sholawat. Jadi ini jangan dimasukkan ke playlist ya Le. Tetapi bagaimanapun kajian ini tetap ada kaitannya dengan sholawat ya. Ada kaitannya, cuman ini aku bikin judul lain supaya bervariasi lah. Ibarat kita memancing dan apa yang kita pancing masuk, itu sesuatu yang sangat membahagiakan ya. Sangat membahagiakan. Aku sebetulnya lama menunggu, kacamata Le, ada anjing yang bertanya gitu lah ya. Lama aku menunggu. Artinya aku memancing anjing itu masuk dan ternyata sekarang sudah masuk. Maka sekarang anjing itu kita didik menjadi manusia. Ya. Anjing itu bertanya begini. Pertanyaan yang nggak bisa dijawab Muslim. Kalau Allah berdoa untuk Muhammad, Allah berdoa kepada siapa? Sangat-sangat absurd, konyol. Nah itu ya. Jadi pertanyaannya memang aku tunggu-tunggu ada anjing yang bertanya, dan ternyata ada gitu. Kenapa anjing? Karena dari cara dia bertanya aja begitu. Itu memang dia sebetulnya lebih mengarah kepada mengejek ya. Dan dari cara dia menulis ya, menyusun narasinya ya. Makanya kan aku bilang, setiap tamuku yang dia masuk ke rumah ini sebagai manusia, maka akan aku perlakukan sebagaimana manusia. Dan apabila dia berlaku sebagai anjing, maka akan aku perlakukan sebagai anjing gitu. Jadi kalian akan bercermin terhadap kalian sendiri gitu. Jadi aku ibarat cermin aja, memantulkan apa tentang dirimu. Kalau dirimu anjing, dia memantulkan anjing. Kalau dirimu manusia, dia memantulkan manusia gitu. Ya.
Dan pertanyaan dari anjing ini pertanyaan yang aku tunggu, ibarat aku mancing gitu. Dan anjingnya masuk perangkap dan kita selesaikan sekarang. Gitu. Tapi sebelum ke situ, aku mau kasih jawaban dulu untuk saudaraku tercinta Kang Mas AG MTH. Semoga sehat selalu bersama keluarga di seberang sana ya, di Andalas. Jadi Sumatera itu nama lainnya Andalas di Tanah Karo ya. Semoga sehat selalu. Senang rasanya kalau mendengar saudaraku ini sehat bersama keluarga. Ya, semoga juga karirnya bisa naik ya. Kalau sekarang masih dosen bahasa Yunani beliaunya. Siapa tahu satu saat bisa menjadi dekan dan satu saat bisa menjadi rektor ya. Tapi kalau rektor itu setahu aku sih dikti itu membuat aturan harus minimal doktor ya. Maka untuk Mas AG ini masih MTH, semoga bisa melanjutkan sampai jenjang doktoral sehingga memenuhi syarat untuk menyalonkan diri sebagai rektor gitu. Cuman kalau sudah jadi rektor jangan lupa sama kita-kita. Biasanya kalau sudah jadi rektor sibuk, terus nggak mau lagi ngobrol sama kita di sini ya. Kehadirannya, masukannya sangat kami harapkan ya. Oke, Kang Mas AG, akan aku jawab begini. Sabar ini cobaan atau ujian? Salam sehat selalu. Maka sebelum aku menjawab, aku bertanya dulu, Kang Mas, apakah cobaan dan ujian itu punya makna yang sama atau berbeda? Gitu ya, cobaan atau ujian. Kalau menurut aku sih, ya ini nanti Kang Mas boleh setuju, boleh tidak. Itu sama ya. Jadi ujian atau cobaan itu semakna. Dalam perspektifku, itu sesuatu yang tidak mengenakkan dalam kehidupan kita nih ya. Itu ada tiga variabel ya. Pertama, dia bisa berupa ujian atau cobaan ya. Kedua, itu bisa berupa teguran. Yang ketiga, itu bisa berupa hukuman tapi masih porskot atau DP ya, down payment, nanti lunasnya nanti di akhirat setelah kebangkitan. Kan kita kan Islam, Kristen, Yahudi itu percaya adanya kebangkitan ya, kiamah. Bagaimana dia disebut cobaan atau ujian atau teguran atau hukuman yang sifatnya porskot itu ya, uang muka gitulah ya. Itu tergantung bagaimana kehidupan dia. Kalau dia taat ya dalam hukum-hukum Allah ya, tidak melanggar ya, dan menjalankan apa yang diperintahkan gitu, itu bisa. Kalau dia baik-baik berarti dia itu ujian atau cobaan ya. Tapi kalau dia ya 50-50 lah, setengah baik setengah tidak baik seperti ya kebanyakan kita itu, bisa jadi itu teguran agar dia kembali ke jalan yang baik begitu. Tapi kalau dia biang kerok, melanggar hukum Allah, tidak taat, itu porskot ya, hukuman yang sifatnya porskot, jadi down payment. Nanti pelunasannya nanti di akhirat nanti. Aku kira itu yang bisa aku jelaskan untuk Kang Masku yang semoga selalu sehat bersama keluarga ya. Tentang pertanyaannya cobaan atau ujian. Oke, seperti itu. Terus ini dari Kang Mas MI ini nggak tahu ya. Dia sekilas sepertinya nggak tahu apa sedang kuliah atau sedang short kursus ya. Nggak tahu ini. Karena kalau lihat pembicaranya sepertinya dia posisinya ada di Inggris ya, di Inggris. Ini baik kata-kata dia. Lebih baik mengakui kesalahan dengan kejujuran daripada menutupi kebenaran dengan kebohongan. Nah, itu bisa menjadi, kalau
bahasa Jawanya itu anggraito, makanya aku kasih nama anakku itu Grahito. Itu mawas diri, anggrahito atau muhasabah untuk kita semua. Bagus ini kata-katanya ya. Lebih baik mengakui kesalahan dengan kejujuran daripada menutupi kebenaran dengan kebohongan. Itulah yang aku jelaskan kemarin. Seorang ilmuwan, akademisi itu boleh salah, tapi dia tidak boleh bohong. Lain dengan politisi, tidak boleh salah, tapi dia boleh bohong. Gitu ya. Makanya karakter-karakter seperti aku itu tidak cocok kalau masuk dalam dunia-dunia politis. Ya, tidak cocok. Meskipun aku pernah kesasar ke sana ya. Oke. Oke, itu aja untuk Mas yang dari Madura, dari mana ini? Pamekasan ya. Nanti bisa kita diskusikan tentang huruf wau-nya itu ya, karena ini sudah pelik masuk ke dalam hal-hal yang teknis. Oke, kita akan melanjutkan kajian kita dengan topik yang baru ya, tapi masih berhubungan dengan sholawat. Bapak nggak tahu, Bapak ini pernah diinstal Alkitab tapi kok nggak nampak. Coba kamu bisa cari gimana? Kalau cari nanti tolong keluarkan. Maka judul kajian kita kali ini adalah, ini aku hapus dulu ya. Kemarin sudah ya. Coba di download Alkitab. Ya betul. Jadi judul kajian kita adalah Yesus satu-satunya Tuhan. Jadi Yesus ini Tuhan yang transenden ya, bukan Tuhan yang imanen ya. Ini Tuhan yang transenden. Yang sudah menjadi pewer lama tentunya tahu ya, aku sudah jelaskan tentang sejarah kata Tuhan dan Tuan ya. Ini Tuhan yang transenden, bukan yang imanen. Jadi Yesus ya, itu satu-satunya. Satu-satunya. Nampak nggak lekor di sini? Satu-satunya Tuhan. Masih nampak? Yesus satu-satunya Tuhan, artinya satu-satunya itu yang nggak ada yang lain. Ya, seperti engkau mengatakan bahwa engkaulah satu-satunya Allah. Inilah hidup yang kekal, itu yang mengenal engkau satu-satunya Allah. Berarti tidak ada Allah lain. Ya. Logika bahasanya begitu. Kalau masih mau menentang itu ya belajar bahasa lagi. Karena itu aksiomatis sudah. Ya. Sebentar. Apa ini? Berdoa. Oke. Ya. Jadi Yesus itu satu-satunya Tuhan. Ya. Berarti tidak ada lain. Ya cuman Yesus ini satu-satunya Tuhan yang berdoa. Dalam perspektif kekristenan ya, maka kalau kita melihat Yesus itu satu-satunya Tuhan yang berdoa. Jadi kalau ada Tuhan dan dia berdoa, yaitu Yesus itu, nggak ada lain. Gitu loh maksudnya ya. Yesus satu-satunya Tuhan yang berdoa. Oke. Masuklah sebuah pertanyaan ya. Seperti yang aku bacakan tadi ya. Sebentar, ini lama itu di sini aku habis waktu bolak-balik ya. Kadang-kadang habiskan waktu juga ini, sebentar. Aku lihat. Ya.
begini anunya, karena aku harus nukil tepat apa yang dikatakan supaya tidak terjadi bias ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya yang nggak bisa dijawab Muslim, ya, ya Muslim goblok mungkin nggak bisa jawab. Kalau Muslim cerdas ya bisa jawab. Tapi apa ada Muslim goblok? Karena semua Muslim cerdas dalam mengenal siapa Allah dan siapa yang disebut sebagai Tuhan yang bisa diterima secara transenden. Itu mau Muslim manapun dia cerdas mengatakan ya Allah itu. Ya. Kalau Allah berdoa untuk Muhammad, Allah berdoa kepada siapa? Sangat absurd dan konyol. Ya. Jadi pertanyaan ini kalau dia berpikir secara akademis, aku nggak tahu dia kepada ada pada Kristen yang mana itu dulu, ya. Kalau dia ada pada Kristen yang Oneness atau dia ada pada Kristen kelompok yang Tritunggal, ini masalah. Karena sampai detik ini pun kekristenan itu belum beres masalah teosnya, apakah tunggal, Tritunggal atau Yesus only. Bayangkan. Hal yang terpenting dari sebuah agama itu adalah bagaimana agama itu lewat kitab sucinya memperjelas atau menjelaskan siapa Tuhan yang transenden itu. Ini ada sebuah agama sudah berabad-abad ya, sudah 20 abad lebih, sampai detik ini masih belum beres. Kita lihat aja di perdebatan di antara teman-teman Kristen. Apakah Tritunggal yang benar? Apakah Tunggal yang benar? Apakah Oneness yang benar? Padahal kitabnya sama, gurunya sama. Siapa? Yesus. Tapi sampai sekarang tidak beres. Dan aku sering melihat ya di medsos itu ya, di Facebook, di WA, cuman kan aku harus tahu diri. Artinya aku berusaha untuk tidak masuk di perdebatan internal mereka. Itu enggak baik ya. Biarkan saja mereka berdebat secara internal. Dan yang jadi masalah, perdebatannya itu hal yang fundamental. Karena di dalam sesama Islam juga itu terjadi perdebatan, ya contohnya tentang sholawat inilah. Baik. Tapi itu perdebatannya ditafsir dan itu tidak fundamental. Tapi kalau sudah yang diperdebatkan teos, itu hal yang fundamental loh itu. Sampai detik ini belum beres. Coba. Nah ini anjing satu ini aku nggak tahu dia dari Kristen yang mana. Apakah dia yang dari Oneness atau yang dari Tritunggal? Kalau dari keduanya itu ya, mungkin Oneness, mungkin Tritunggal, itu terjadi sebuah apa ya? Sebuah pemikiran yang tidak linier, ya. Terjadi anomali. Kenapa pertanyaan itu tidak ditujukan ke internal diri dia sendiri saja? Ya. Artinya kan dari pertanyaan itu kalau Allah berdoa ya untuk Muhammad, Allah berdoa kepada siapa? Artinya dia menggugat bahwa yang masih berdoa itu tidak memenuhi kriteria untuk diterima atau diakui sebagai Allah. Padahal dalam Kristen Tritunggal dan Kristen Oneness, Yesus itu posisinya sebagai Allah. Kecuali nanti Kristen Tauhid dan Saksi Yehova itu sendiri lagi. Nah kan aku ulangi ya, ini supaya kalian jelas dulu ya. Kalau anjing yang bertanya ini merupakan pengikut dari konsep teos Yesus only atau konsep teos Tritunggal, maka ini terjadi anomali, standar ganda. Karena dari inti pertanyaan itu, yang berdoa itu pasti bukan Allah lah. Bagaimana kok dia bisa mengakui Yesus itu Allah? Makanya, ya sebetulnya kalau dia bilang sangat absurd dan konyol, itu kembalikan ke dirinya sendiri. Jadi tidak bisa sebuah statement dalam kerangka berpikir akademik itu standar ganda, tidak bisa. Ketika sebuah narasi dibangun untuk diambil kesimpulan bahwa yang masih berdoa itu bukan Allah,
itu digunakan ya atau diarahkan kepada ke Islam, maka dia juga harus digunakan ke Kristen. Itu namanya menempatkan dua agama ini di atas meja diskusi yang sama. Jangan itu bagi lu masalah ketika memandang Islam, tapi kagak masalah ketika lu dalam Kristen lu. Itu tidak bisa diterima dalam dunia akademis. Ya. Jadi berpikir linier itu syarat utama kita bisa masuk dalam kerangka berpikir akademis. Kalaupun nanti dia ternyata tidak linier, itu harus ada penjelasan yang mampu menjelaskan mengapa tidak linier. Gitu loh. Ya. Cuman itu jarang sekali. Ya. Ini aksiomatis ini spidol. Orang agamanya apapun mesti ini spidol. Orang Islam ya bilang ini spidol, orang Kristen ya bilang ini spidol, orang Hindu ya bilang ini spidol. Orang nggak beragama juga bilang ini spidol. Itu aksiomatis. Dia tidak standar ganda. Jangan di orang Islam ini dibilang spidol, nanti di orang Kristen dibilang ini handphone. Nah, itu standar ganda. Ya. Paham ya? Jadi kalau siapapun dia yang berdoa, maka dia itu bukan Allah. Nah, ini karena kita dua agama, Islam Kristen, itu harus diperlakukan sama di dalam dua agama ini. Ya. Oke. Adanya pemikiran seperti ini pemikiran yang salah dari penafsiran Al-Quran yang juga salah. Gitu ya. Kan sudah dijelaskan ya. Quran surat Al-Ahzab ya, Al-Ahzab surat 33 nomor 56. Coba di sini ada Al-Quran, kamu bisa lihat. Ini karena Bapak pakai semua ini handphonenya. Ada Al-Quran di situ. Coba surat 33 nomor 56 apa? Bisa? Hah? Aduh ya kelamaan Bapak habis waktu. Mana ini ya Al-Qurannya? Habis waktu ya. Aku jangan sampai kita terjadi kesalahan kutip. Ya. Nih ya. Al-Ahzab sholawat ya 55 nomor 56 betul. Lihat ini lihat ini ya. Kalau baca ini, yang Kristen juga nggak apa-apa belajar Al-Quran, mau diimani mau nggak itu urusan belakang lah. Ini penafsirannya itu di sini. Dan kalau anjing satu ini melihat penjelasanku, tentu dia mengerti. Cuman ya memang dia maunya mau menggunakan standar ganda untuk mengejek itu ya. Tapi bagaimanapun cobalah kita didik anjing ini supaya bisa jadi manusia ya. Penafsirannya apa? Sholawat kan yang ini yang aku kritik. Ketika dia dari Allah, dia dimaknai rahmat, merahmati. Kalau dari malaikat ya itu apa ini? Memohon ampunan ya. Memohon ampunan, memohonkan ampunan. Ya, baru kalau dari manusia ini loh. Manusia itu mendoakan. Jadi yang mendoakan itu kalau dari manusia. Nah, ini kan si anjing kan sudah salah, dia bilang pertanyaannya nggak bisa dijawab Muslim ya. Kon goblok, kenapa nggak bisa dijawab? Ya berhenti aja jadi orang Islam kalau nggak bisa jawab pertanyaan anjing ini. Kalau Allah berdoa untuk Muhammad, Allah berdoa kepada siapa? Di mana Allah berdoa untuk Muhammad? Itu loh. Ya. Tapi walaupun demikian, kenapa aku menarik untuk mengangkat ini dalam sebuah tajuk kajian? Karena memang ini perangkap yang aku tunggu. Kapan anjing itu bertanya seperti ini? Supaya dia tidak standar ganda. Maksud ya? Nah, inilah yang makanya ini aku kritik bagaimana sebuah narasi salawat
itu kok bisa diterjemahkan dalam satu ayat itu menjadi tiga yang berbeda. Itu yang aku kritik. Apakah itu dibenarkan dalam aturan kaidah bahasa? Di sini merahmati, di sini memohonkan ampun, di sini mendoakan. Jadi yang mendoakan itu manusia. Dan ini kenapa ini digeser menjadi merahmati? Karena dalam logika Islam dan dalam logika apapun, selama dia otaknya itu kena, nggak mungkin yang namanya Allah itu berdoa, nggak mungkin. Maka di sini digeser sama si penafsir ini rahmat, ya. Dan ini sudah bermasalah. Ini makanya aku menolak ketika sholawat itu dimaknai berdoa. Ya, nah sekarang di sini pun dia terganjal dengan kemarin surat 2157, surat Al-Baqarah 157, ya, yang sudah aku jelaskan akan terjadi double rahmat, rahmat karena ini sholawat di sini dijelaskan juga dia diksi Arabinya sholawat, ya. 2157 ya, 157 ya, mana ini surat 2157. Kamu belajar deh ya, jangan game aja diisi dalam handphonemu, Al-Quran kamu isi ya, supaya kamu bisa nyari, bisa cepet. Main game nggak apa-apa, tapi Al-Quran jangan lupa. Kamu mau hiburan terserah, boleh, tapi ngaji jangan lupa. Supaya kamu juga bisa bantu Bapak. 157 ya. Mereka itu ialah yang mendapatkan di sini jadi keberkatan, ya. Yang sempurna dan rahmat. Ya, rahmatnya itu Arabian warohmat, robihim warohmat. Di sini ada solawatin min robihim warohmat. Kalau solawatnya diterjemahkan rahmat, menjadi rahmat dan rahmat, terganjal dia. Ini membuktikan bahwa penafsiran ini salah. Dulu. Nah, penafsiran yang salah, ini taruh situ. Penafsirannya sudah salah, diterima oleh anjing ini secara salah, dikirain dalam perspektif Islam itu Allah berdoa. Lah Allah kok berdoa? Kan orang goblok yang bilang Allah berdoa. Itu loh. Ya, udah ya, aku hapus ini. Oke. Aku hapus. Ya. Mana tadi? Tidak mungkin Allah itu berdoa. Nah sekarang dari apa yang anjing itu sampaikan, yang berdoa itu bukan Allah, itu kesimpulannya. Makanya sangat absurd dan konyol. Lah absurd dan konyol itu mbok diterapkan ke dapurmu gue. Ke agamamu itu kamu terapkan. Kalau kamu Tritunggal, kalau kamu Oneses itu bermasalah. Berarti kamu menggunakan standar ganda. Nggak level kamu berpikir secara akademis. Itu loh ya. Coba masuk ke nganumu, ke dogmamu itu ya. Bahwa Allah itu tidak layak berdoa. Artinya yang berdoa itu mesti bukan Allah. Bismillah. Oke. Sekarang kita lihat Yesus ini kan satu-satunya Tuhan yang berdoa. Jadi keanehan itu terjadi di dalam kekristenan. Ketika ada Tuhan berdoa itu hanya dogma Kristen yang bisa menerima. Itu loh, ya. Itu secara rasional. Tapi gini loh ya, tolong jangan salah mensikapi. Kita berbicara, aku menyuguhkan kajian ini dalam ranah akademis, bukan ranah iman. Kalau ranah iman, jangankan kamu percaya Yesus itu Tuhan. Kamu percaya kambing itu Tuhan juga aku hormati. Kalau dalam ranah iman. Tapi ini kan kita dalam ranah akademis, artinya kita berdiskusi. Ya. Jadi apapun iman kalian itu tetap aku hormati. Kalau itu dalam ranah iman. Ya. Oke. Sekarang kita lihat apa yang dicatat Matius.
Ini ayatnya banyak ini. Semoga kalian bisa mengerti ya. Matius 14:23. Aku bikin supaya itu sistematis. Matius ya. Matius 14:23. Ya. Buka Alkitabmu supaya jangan hanya katanya saja ya. Dan setelah orang banyak ya disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ. Yesus berdoa. Ya, lihat tuh di surat Matius. Yesus berdoa. Ya. Yesus berdoa. Sekarang lihat lagi di Matius 26:36. Lihat anumu, Bibelmu buka lagi, supaya kamu juga tahu. Matius 26:36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ya, Yesus berdoa. Ini gimana Le supaya hidupnya lama, supaya nggak mati hidup. Kamu atasi itu. Ya, jadi Yesus berdoa. Sekarang kita lihat di 26:39. Nanti kamu tinggal screenshot saja ya. 26:39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Berdoa. Ya. Ini berdoa ini. Sekarang di 26:42. Nah, 26:42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ya. Berdoa. Yesus berdoa. Sekarang 26:44. 26:44. Ya. 26:44. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Ya, bukan 1 kali 2 kali, 3 kali. Ini peristiwa di Getsemani ini ya. Di tempat lain tentunya berdoa juga Yesus ya. Berdoa ya. Itu Matius 26:44 ya. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi, yaitu Yesus ya. Pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga, artinya doanya sama. Ya. Ini Matius. Sekarang Markus. Ya. Markus. Ini enggak tahu nih, sekolah Alkitab diajari waktu sekolah di Alkitab. Itu pun kalau sekolah. Kalau cuman sampai halaman aja terus balik ya makanya goblok. Jadi enggak sampai masuk ruang kampus, masuk halaman kampus terus balik dia. Itu masih untung Mas. Masuk halaman kampus. Kadang-kadang masuk sampai depan pagar kampus sudah balik dia. Itu katanya
jebolan sekolah teologi. Markus 1:35 ya. 1:35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia, maksudnya Yesus, bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Berdoa. Ya. Markus 1:35. Sekarang Markus 4:46. Ya, Markus 4 sorry. Markus 4:46. Markus 4:46. Sebentar, mana Injil Bapak? Tuh. Ini ada kesalahan teks. Tolong aku dibantu karena kadang-kadang salah kutip. Markus 4:46. Markus 4:46. 40. Salah ini, tidak ada Markus 4:46. Salah tulis ya. Markus 4:46. Ya, salah. Enggak ada di sini. Markus 4 itu selesainya di 41 ya. Markus 4. Ya, namanya silap. Ini kita lalui. Ya. Yang betul itu Markus 14:32. Markus 14:32 ya. Markus 14:32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Ya. Aku berdoa. Sekarang kita lanjut ke Markus 14:35. Ya. 14:35. Ia maju sedikit, merebahkan diri. Bayangkan, merebahkan diri sampai ke tanah. Itu posisi apa? Kalau orang Islam tahu, karena orang Islam taat sama Allah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob, Allah Musa, Allah Isa, Allah Muhammad. Ya, artinya apa? Rebah ke tanah itu sujud. Lihat itu. Ya, di Markus 14:35. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, sujud dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Berdoa. Jadi Yesus sampai sujud berdoanya. Nih. Ya. Oke. Markus, Matius, Markus, Lukas sekarang. Lukas 3:21. 3:21. Lukas 3:21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Berdoa Yesus. Berarti kalau dari ini kita bisa bikin tema Yesus satu-satunya Tuhan yang dibaptis. Ya, menarik ini berdasarkan ayat Lukas 3:21 ini loh. Yesus satu-satunya Tuhan yang dibaptis. Bisa kita bikin kapan-kapan kita kaji seperti itu ya. Baptis itu baptisium, ditenggelamkan. Ya. Oke, berdoa. Lukas tentang Yesus satu-satunya Tuhan yang dibaptis itu mungkin nanti kita agendakan ya. Lukas 3:21, oke. Terus Lukas 5:16. 5:16. Lukas 5:16. Akan tetapi ya, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Berdoa lagi.
Kemudian Lukas 6:12. Ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalaman ia berdoa. Ya. Dia berdoa. Berapa ini? Lukas 6:12. Ya. Sekarang ke Lukas 9:18. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapa aku ini? Berdoa. Ya. Setelah itu 9:28. Ya. 9:28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Yang 28. Ya, berdoa. Sekarang yang 29. Ya. Yang 29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Ini sekedar informasi, mungkin kita akan bahas nanti suatu waktu. Yesus itu mukjizatnya yang tidak pernah diungkap adalah dia bisa berubah wajah seperti di Lukas 9:29. Ya. Artinya ketika dia mau ditangkap, apa sulitnya dia berubah wajah? Ya, ketika dia mau disalib, apa sulitnya berubah wajah? Cuman mukjizat ini jarang diungkap. Karena apa? Ya, roh dewe. Bahasa Jawanya roh dewe. Tahu sendirilah kalian kenapa mukjizat itu nggak pernah diungkap. Yang diungkapkan berjalan di atas air, kan itu. Tapi nggak pernah diungkap. Yesus bisa merubah wajah. Nggak pernah diungkap. Nanti ada pendeta Gus Beti mau mengungkap itu. Pendeta itu kalau dalam Jawa itu pandito, ya. Pandito itu sebetulnya dalam, kalau kita lihat wayang itu, jadi dalam perspektif kultur Jawa istilah pendeta itu tidak asing karena dalam pewayangan sudah ada. Cuman disebutnya pandito. Maka ada sebuah idiom dalam pewayangan itu, ketundukan terhadap seorang pemimpin itu dikatakan sabdo pandito ratu. Nah, itu silakan teman kita yang pandai menerjemahkan bahasa Jawa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. Di sini Yesus berdoa. Lukas 11:1. Ya, Lukas 11:1. Pada satu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat, ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Yesus berdoa. Nanti jangan berapologi. Wah, itu Yesus itu berdoa itu mengajarkan doa, yaitu kon goblok. Orang sudah jelas Yesus berdoa kok Yesus mengajarkan doa. Kamu ngerti bahasa Indonesia enggak? Terjemahannya itu begini. Memang ada pada satu kondisi Yesus itu mengajarkan berdoa. Tapi pada ayat ini Yesus berdoa. Jadi jangan coba-coba bola mau kamu giring. Oh, Yesus itu mengajarkan doa. Ya. 11:1, sekarang 22:32. 22:32. Ya, 22:32. Lukas 22:32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Berdoa. Begitu lagi ke 22:41.
41. Ya. 22:41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selemparan batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Ya. Kemudian 22:44. Ia sangat ketakutan. Nah, bayangkan, ada Tuhan ketakut. Makanya menarik juga kalau kita bikin judul Yesus satu-satunya Tuhan yang ketakutan. Karena di sini di Lukas 22:44 itu jelas teksnya begitu, ya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Bayangkan, takut yang seperti apa itu? Tuhan ketakutan dan dia berdoa sampai seperti titik darah, ya, bertetesan peluhnya, keringatnya itu. Itu ketakutan yang seperti apa itu? Ya. 22:44. Oke. Matius sudah, Markus sudah, Lukas sudah, Yohanes sekarang. Ya, Yohanes 17:9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Berdoa. Ya. Sekarang ke 17. Nanti kalian bisa screenshot, ya, daftar ini. 17 yang ke-20. 17 yang ke-20, ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemerintahan mereka. Berdoa. Oke. Ya. Tadi sudah lengkap, ya. Sudah lengkap kan? Oke. Di sini Matius Yesus berdoa. Markus Yesus berdoa. Di Lukas Yesus berdoa. Di Yohanes Yesus berdoa. Kesimpulan sementara, keempat Injil kanonik ini mengatakan Yesus berdoa. Maka kalau kita kaitkan dengan teologi kekristenan, maka Yesus menjadi satu-satunya Tuhan yang berdoa. Di agama lain nggak ada Tuhan itu berdoa, ya. Ya satu-satunya di kekristenan ini Tuhan itu berdoa, ya. Oke, sekarang coba kita lihat doanya itu kepada siapa Yesus berdoa, ya. Ini supaya aku gini dulu. Di sini masih nampak, ya. Kita kembali ke Matius 26:39, coba. Matius 26:39. 26:39, ya. Nih, ya, Matius 26:39. Ini banyak, ya, tapi kita ambil yang ini dulu. Matius 26:39, ya. Maka sampailah Yesus, ya. Maka ia maju sedikit lalu bersujud dan berdoa kepadanya, "Ya Bapakku, jikalau kiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Yesus berdoa kepada siapa? Bapa. Dia punya Bapa. Yesus ini punya Bapa. Ya. Sekarang buka Lukas 6:12. Ya. Nah. 6:12, ya. Lukas 6:12. Lukas 6:12.
Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalaman ia berdoa kepada siapa? Lukas 6:12 menjawab, berdoa kepada Allah. Ya. Kita buka lagi 2241. 2241 ya. Lukas 2241. Ya. Lukas 2241. Ia kemudian menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelemparan batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa kepadanya. Berdoa kepada siapa? Kepadanya. Siapanya itu? Ya ini. Nya itu kembali ke ini. Jadi Yesus punya Bapa. Bapa itu sebutan. Bapa itu punya nama Allah ini. Jadi Yesus berdoa kepada Allah. Yesus Allah bukan? Coba. Nanti banyak lagi. Yang menarik nanti itu di Ibrani 5:7 ya. Jadi Paulus juga mengakui bahwa Yesus itu berdoa. Ibrani ya 5:7. Ini asik banget nih, Ibrani 5:7 ya. Ibrani 5:7. Coba kamu buka di anumu juga, di apa? Di kitabmu. Ini nggak bisa di sini, harus lihat kitab ya. Ibrani 5:7. Berapa jam sudah? Oh, sudah lebih setengah jam. Ibrani 5:7. Ibrani, kitab Ibrani ya. 5:7. Ibrani ini ya 5:7. Nih yang kasih tanda merah ini ya. Aku bacakan. Dalam hidupnya sebagai manusia, jadi Yesus itu, Paulus pun mengakui manusia, bukan sebagai Allah. Nggak ada ceritanya Yesus itu sebagai Allah, karena Yesus itu memang manusia. Di dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap dan tangis. Berarti satu-satunya Tuhan yang pernah meratap, satu-satunya Tuhan yang pernah menangis, ya Yesus. Kalau berdasarkan ayat ini ya. Dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesolehannya ia telah didengarkan. Nyanya itu kembali ke siapa? Karena kesolehannya, nya ini kembali ke sini nyanya. Nampak ini? Nampak? Nyanya itu ya ke sini. Ke Bapa, ke Allah ini. Jadi dari sini kita sudah tahu terjadi sebuah apa ya? Yesus itu ada di bawah otoritas Allah. Sehingga bisa kita tahu dengan jelas, Yesus itu relatif. Yang absolut itu Allah Bapa ini loh. Sekarang masalahnya bagaimana yang relatif itu mau dijadikan Tuhan itu loh. Ya, bagaimana? Coba. Supaya lebih jelas, ini banyak ya, nggak mungkin aku sampaikan semua ya. Kita lihat di 1 Yohanes 5:16. 1 Yohanes 5:16 ya. Di sini ya. Sini ya. 1 Yohanes 5:16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Inti dari kepada ini, doanya kepada siapa? Kepada Allah.
Jadi Yesus itu berdoa kepada Allah. Ya. Kita buka lagi Kisah Para Rasul 10:4. Kisah Para Rasul KPR 10:4. Ya. Kisah Para Rasul 10:4. Kisah Para Rasul 10:4. Di sini nggak ada, kita buka di sini ya. Kisah Para Rasul 10:4. Buka di anumu, di Injilmu. Ini 10 ya. Terus kita cari 4-nya. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Ya. Jadi malaikat pun dipanggil Tuhan ini. Ini kacaunya terjemahan, ya. Repotnya ini tidak disertai original teksnya. Ya. Jawab malaikat itu, ya. Itulah yang aku bilang. Keuntungan kita umat Islam itu sama Allah masih diberikan kemampuan untuk menjaga original teksnya. Kalau ini enggak, ini terjemahan kitab suci, bukan kitab suci. Jadi kalau ada salah-salah ya dimaklumi. Ya. Lihat ini. Ia menatap malaikat itu, ya. Dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu. Jadi Tuhan pun bisa jadi malaikat di terjemahan ini. Ya. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Jadi doa-doa itu naik ke hadirat Allah. Sudah terang benderang ini. Ya, ini doa-doa naik ke hadirat Allah, bukan selain Allah. Sekarang Yesus satu-satunya berdoa, ya. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Ya, Matius 26:39, Lukas 6:12, Lukas 22:41, Ibrani 5:7, 1 Yohanes 5:16, Kisah Para Rasul 10:4. Semuanya merujuk, semuanya menjelaskan bahwa berdoa itu dipanjatkan kepada Allah, yaitu Bapanya Yesus. Jadi Yesus itu punya Bapa. Dia panggil Bapa. Siapa yang dimaksud itu adalah Allah. Ya. Jelas di sini. Ya. Jelas enggak? Yang berdoa itu sama dengan kita. Yakobus. Nah. Yakobus 5:17, ya. Yakobus 5:17. Apa kata Yakobus? Eli adalah manusia. Manusia biasa sama seperti kita. Jadi Eli itu manusia biasa sama seperti kita. Maksudnya sama-sama hamba. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Artinya yang masih berdoa itu sama seperti kita ini. Apa? Makhluk, bukan Khalik yang Maha Pencipta itu. Jadi ketika dia berdoa, pantaskah dia disebut Tuhan yang transenden? Ya, pantas nggak? Ya, pantas nggak? Coba. Ini Yakobus 5:17 ini. Ya. Yakobus 5:17 ini. Ya, aku bacakan lagi Yakobus 5:17. Elia adalah Nabi Elia maksudnya. Manusia biasa sama seperti kita. Jadi dalam tataran makhluk semua manusia itu sama. Memang ada yang diangkat jadi nabi, ada yang seperti kita biasa. Artinya sama-sama makhluk, sama-sama berdoa kepada Allah. Artinya ketika Tuhan itu transenden, yang itu notabene Allah, maka yang berdoa kepada Allah itu ya bukan Allah. Gitu loh. Ya. Ini masih banyak ayat-ayatnya ya.
Masih banyak. Nanti kalau kamu masih bingung ya, banyak ayatnya itu bahwa Yesus itu memang kadang-kadang memanggil itu dengan Bapa. Seperti doa Bapa kami yang di surga. Itu merujuk kepada Allah. Yesus dengan panggilan hormat Bapa kami. Ya. Maka kata-kata Bapa, nanti aku akan jelaskan juga kata-kata Bapa itu bagaimana cara mensikapinya. Kenapa kok semua manggil Bapa? Seharusnya kan tidak, ya. Seharusnya tidak. Kalau aku manggil Bapak, anakku nggak mungkin manggil Bapak terhadap orang yang aku panggil Bapak. Dia mesti panggil kakek. Tapi kan nggak ada doa kakek kami yang di surga. Nanti anaknya anakku manggilnya apa lagi? Gitu. Nah, itu dari situ kita bisa merujuk sebetulnya Bapak itu Bapak yang bagaimana? Apakah Bapak yang biologis ataukah Bapak yang teologis? Itu beda, ya. Itu nantilah kita bahas. Tapi dalam kajian ini sudah aku paparkan dan kalian bisa screenshot nih ayat-ayatnya, bisa dipertanggungjawabkan, ya, bahwa kalau anjing tadi itu melakukan sebuah gugatan bahwa di dalam Islam bahwa Allah itu berdoa, padahal tidak pernah ada dalam perspektif kerangka berpikir Islam Allah itu berdoa, ya, maka gugatan itu harusnya digunakan untuk mengukur dirinya sendiri. Dipakai ke dalam dirimu dulu, ya. Artinya jangan standar ganda. Ketika itu menjadi masalah, ketika kamu memandang Islam, coba masalah itu bermasalah nggak ketika dalam kekristenanmu? Siapa Yesus? Yesus itu berdoa. Gitu loh. Apakah dia Allah? Apakah dia Tuhan yang transenden? Jadi begini loh. Sebuah kekurangan ajaran ketika kita memanggil gubernur itu kita panggil presiden, dia mau nggak? Nggak mau, dia jelas marah. Ini menghina ini. Aku gubernur kok dipanggil presiden. Begitu juga presiden kita panggil Pak Gubernur. Dia marah nggak? Marah. Karena juga dia ngomong ini menghina ya, aku presiden dipanggil gubernur. Artinya supaya orang itu tidak terhina, panggil dia sesuai kapasitas dan otoritasnya. Cara kita menghormati sosok itu tempatkan dia sesuai dengan kapasitas dan otoritasnya. Alkitab sudah jelas mengatakan Yesus itu bukan Allah karena dia berdoa. Dia bukan Tuhan yang transenden. Maka ketika ada sebuah dogma yang mengatakan Yesus itu Allah, itu kira-kira, ini coba kalian pikir, itu menghina atau memuliakan Yesus? Silahkan dipikir secara adem, ya. Aku di sini juga dalam kerangka tanggung jawabku ketika ada orang meminta pertanggungan jawabku tentang Yesus Kristus. Itu sesuai yang disampaikan oleh perjanjian lama, maka aku akan memberikan pertanggung jawab itu. Seperti yang aku berikan pertanggungan jawabku bahwa Yesus bukan Allah karena dia berdoa. Tuh. Ya. Begitu kerangka berpikirnya. Ya. Oke, selanjutnya begini, sudahlah. Mungkin teman-teman dari Kristen, ya tentu tidak semuanya ya, karena di internal mereka juga berbeda ya. Tentang memandang siapa sosok Yesus itu, ya. Kan tidak mungkin. Kalau Yesus itu guru, nggak mungkin Yesus itu mengajarkan tiga yang berbeda tentang konsep Tuhan. Nggak mungkin lah. Itu berarti ketika terjadi perbedaan ada masalah. Orang gurunya satu kok. Apakah Yesus itu mengajarkan Tritunggal? Apakah Yesus itu mengajarkan Tunggal? Apakah Yesus itu mengajarkan Oneness? Itu menjadi perdebatan. Nggak mungkin satu guru mengajarkan tiga yang berbeda itu. Nggak mungkin tiga-tiganya benar. Ya, makanya gitu kok ngomong sok-sokan pasti masuk surga, pasti masuk surga. Surga dari Hong Kong apa? Kalau jawab Yesus, pergi kau, aku tidak mengenal engkau yang membuat kejahatan. Mampus ke? Karena apa? Tidak menghormati Yesus. Cara menghormati Yesus, posisikan dia pada makomnya, pada kedudukannya. Itu cara menghormatinya. Seperti aku menghormati Yesus karena itu perintah dalam agamaku. Semua nabi itu harus kita hormati. Ya. Tetapi kalau kalian misalkan malu, gengsi atau apalah namanya, malu belajar kepada saudara tuanya Yahudi,
malu belajar kepada saudara mudanya Islam, ya, yang notabene karena begini, kekristenan itu memang sudah berbeda dengan Nasrani, tapi bagaimanapun kekristenan itu berawal dari Nasrani. Akhirnya kalau ditarik masih ada rentetan terhadap Abrahamic faith, ya. Maka dari itu cobalah kalian keluar. Keluar itu artinya keluar dari Abrahamic faith, ya. Aku kasih advice itu, tanya kepada teman-teman Buddha. Ya, tapi Buddha itu ketika aku diskusi dengan salah satu temanku yang kalau di kekristenan namanya penginjil, kalau di Buddha ya mungkin namanya apa? Tripitaka gitu ya. Mewartakan Tripitaka kitab mereka. Itu dalam Buddha itu sendiri terjadi dua kelompok besar, yaitu Hinayana dan Mahayana. Yang aku berteman itu dengan Buddha yang sudah perspektifnya Jepang, jadi Buddha Jepang, ya. Aku dikasih itu kitabnya, ya. Kalau yang Mahayana itu tidak mengakui adanya Tuhan, jadi semua itu terjadi dengan sendirinya. Tapi kalau yang Hinayana itu mengakui keberadaan Tuhan. Nah, saranku untuk kalian-kalian yang malu bertanya kepada saudara tuanya Yahudi, malu bertanya saudara mudanya Islam, gengsi atau apalah, coba sekali-kali tanya kepada saudara sebangsa setanah air kita, ya. Artinya dia terpisah, kamu keluar, terpisah dari Abrahamik, ya. Meskipun kekristenan itu juga akhirnya terpisah dari Abrahamik itu. Yang dari jalur Abrahamik itu Nasraninya, bukan Kristennya, ya. Tanya kepada teman-teman dari Buddha, ya, sebetulnya konsep Tuhan itu seperti apa sih? Itu dijelaskan sama mereka, dan kita banyak keliru, ya. Dikirain Tuhannya orang Buddha itu Siddhartha Gautama. Enggak. Orang Buddha itu tepat sekali memposisikan Siddhartha itu sebagai guru moral. Itu Siddhartha mengajarkan moral. Siddhartha kan lahir dari ketidakterimaannya terhadap Hindu. Bagaimana orang bisa terlahir tiba-tiba terkastakan? Dia kan menggugat itu. Artinya nggak mungkin juga dalam agama Buddha itu ada dosa waris. Anak belum lahir kok sudah dibebani dosa, itu nggak mungkin. Tapi tentang dosa waris kita abaikan dulu. Tanya kepada mereka, yang punya syarat bisa dianggap Tuhan itu syaratnya apa sih? Gitu. Ya, nanti itu dia mengajarkan syarat seperti ini. Ya, itu videonya ada, silakan di Hindu, konsep Tuhan dalam Hindu. Dalam Buddha, ya. Karena banyak yang salah, dikirain orang Buddha itu Tuhannya Siddhartha yang patung itu, bukan. Itu bagi mereka guru. Mereka punya Tuhan itu namanya, kalau kita itu nirvana. Kalau mereka sebut ada yang nirvana, ada yang nirvana. Ya. Itu begini. Pertama, tidak terlahirkan. Sini masih bisa lihat, ya. Enggak. Ini. Jadi ciri-ciri yang mereka ajukan tuh sama persis dengan apa yang diterima oleh Yahudi dan Islam dan Kristen tunggal, ya. Satu, ya, tidak terlahirkan. Berarti nggak ada Tuhan lahir. Jadi nggak usah berapologi sama aku nanti, ya, tentang tanggal 25 Desember itu yang begini yang begitu, sudahlah, sampah itu. Intinya tidak ada yang terlahirkan itu bukan Tuhan. Itu logika waras itu begitu. Ya. Pertama. Syarat kedua itu tidak terciptakan. Ini pikiran-pikiran logis ini. Ya, siapapun kalau otaknya waras mesti mengikuti ini. Karena bagaimana orang dikatakan waras kalau dia tidak percaya terhadap kebenaran akal itu loh. Kan ya sulit dikatakan waras. Jadi syarat-syarat Tuhan itu tidak terlahirkan, tidak terciptakan, tidak menjelma. Jadi nggak ada Tuhan jadi-jadian. Tidak menjelma. Maka konsep Yohanes 1 pasal 1 itu bermasalah.
Tuhan telah menjadi manusia, itu nggak jadi-jadian. Nggak ada Tuhan jadi-jadian itu kecuali di dalam kekristenan ini. Tuhan itu tidak menjelma, bahasa lainnya ya. 4, ini tidak bersyarat. Ini agak sulit biar aku menjelaskan tidak bersyarat ini ya. Tidak bersyarat itu begini loh. Karena Tuhan itu baik di perjanjian lama, di perjanjian terakhir kan sudah dijelaskan ya. Dia wal awalu wal akhiru. Dia yang awal dan dia yang akhir. Jadi dia tidak terikat waktu. Ini repot nih kalau kalian basic eksak, aku gampang menjelaskan. Gimana ya? Jadi dia itu tidak terikat waktu, tapi dia mengikat waktu. Karena apa? Dia yang awal dan dia kemudian yang akhir. Jadi sebelum semuanya ada, dia sudah ada. Setelah semuanya tidak ada, dia tetap ada. Maka dia yang selalu ada. Itu kalau kalian setel lagunya Opik tentang Dialova. Makanya orang juga jarang tahu Dialova itu sebetulnya lagu apa. Itu lagu kelas berat itu, lagu tauhid itu. Ya. Itu lagu tauhid itu, tapi dikirain lagu cinta laki perempuan, bukan. Itu bagaimana wujud kecintaan kita terhadap Dia yang selalu ada. Yang selalu ada. Ya. Itu berat lagunya Opik itu. Cuman kalau cengenges-cengenges saja nyetel nggak ngerti. Ya. Oke. Jadi sesuatu yang karena dia yang awal dan dia yang akhir, dia mengikat, bukan terikat oleh waktu. Karena dia mengikat waktu, dia tidak masuk dalam lintasan sejarah. Maka dia tidak bersyarat, atau bahasa lain tidak terceritakan, gitu loh. Kalau Yesus itu masuk lintasan sejarah. Bapaknya tidak ada, terlahir secara mukjizat dari seorang Bunda Maria. Kapan-kapan aku jelaskan Bunda Maria ya. Yang dapat gelar Zakia. Apa itu Zakia? Kalian tahu nggak? Kalau dalam dunia Katolik itu benar-benar ditekankan perawan, Bunda Perawan Maria. Jadi benar-benar suci, perawan. Itu loh Zakia. Kapan-kapan kita. Bukan barang bekas, ngerti? Goblok kamu itu. Jadi masuk lintasan sejarah. Ya. Ibunda Maria itu lahir dan itu sama-sama diamin. Bahkan Al-Quran membela Ibunda Maria ketika dituduh berzina dengan orang-orang Yahudi. Ya. Al-Quran membela itu. Ya. Itu sebuah lintasan cerita sampai akhirnya nanti dakwah sampai usia 33 tahun, berawal usia 30 jadi 3 tahun sampai penyalipan ya, yang itu nanti debatable Islam Kristen ya. Kalau Yahudi sih nggak mau tahu, bukan urusan gue mau disalib mau kagak gitu ya. Itu Yesus masuk dalam lintasan sejarah karena dia tidak menguasai ruang dan waktu. Dia yang awalnya tidak ada dan menjadi tidak ada lagi, bukan yang selalu ada. Jadi coba tanya, nanti teman-teman Buddha menjelaskan syarat-syaratnya itu begini. Ya, ini baru disebut Tuhan. Pertama, tidak terlahirkan, tidak terciptakan, tidak menjelma, tidak bersyarat. Gitu loh. Ini baru disebut Tuhan yang transenden. Nah, sekarang otakmu buka, Yesus ini memenuhi syarat ini enggak? Kalau enggak ya janganlah. Berarti kalian tidak menghormati Yesus. Itu loh. Ya. Cukup sekian, lelah aku sudah. Berapa lama nih? 1 jam 14 menit coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. 1 jam 14 menit. Lelah. Oke. Itu dulu yang bisa aku sampaikan kepada kalian semua. Semoga kalian semua mendapatkan sebuah pencerahan bahwa kita dalam Islam harus menghormati semua nabi tanpa terkecuali Kanjeng Nabi Isa,
atau yang saudara Kristen kita sebut Yesus. Dan semoga teman Kristen kita dengan mendengar kajian ini bisa mendekonstruksi ulang sebelum mati. Kalau sudah mati nanti tertutup sudah. Mumpung masih hidup, dekonstruksi ulang. Posisikan Yesus secara benar, hormati dia. Ya. Hormati dia. Mungkin kata-kataku sekarang kalian anggap sebagai racun. Tapi kalau kamu mati nanti, kamu baru tahu bahwa kata-kataku adalah madu yang menyelamatkan. Kita hanya boleh memberikan persembahan tanpa reserve, itu hanya kepada Allah yang ehad. Selain itu tidak. Adapun Yesus dan nabi-nabi selainnya itu kita hormati mereka sebagai hamba yang terpilih untuk menjadi nabi. Itu. Jadi tahu klasifikasinya. Tidak overlapping, ya. Dan seperti yang tadi aku ulangi lagi, silakanlah tanya kepada teman-teman Buddha, ya, Buddha yang Hinayana, ya. Apa syarat bisa disebut sebagai Tuhan itu? Syarat ini terpenuhi dalam Islam, dalam Yahudi terpenuhi. Cuma nanti namanya saja beda-beda. Orang Yahudi memanggilnya Yahweh, Islam memanggilnya Allah, Buddha memanggilnya Nirvana. Itu penjelasan dari aku. Dan sampai ketemu dalam kajian-kajian berikutnya, semoga mencerahkan. Anda setuju ambil, Anda tidak setuju buang, tidak ada masalah. Di sini karena yang aku mau tumbuhkan adalah kesadaran kita dalam hidup ini memegang kebenaran dan mencampakkan kesalahan. Jadi aku beri kebebasan. Jadi kalau kamu memang mau memegang kebenaran, ya tunduklah terhadap kebenaran rasional itu. Jadi nggak ada pasar-pasaran di sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.